Yang pertama, ini jelas sangat memalukan, sangat mengecewakan dan menyedihkan. Ini menunjukkan betapa buruknya manajemen pengelolaan timnas. Tapi sebelum itu saya berharap semoga pemain timnas, ada 7 pemain timnas yang kabarnya positif COVID, semoga itu bukan salah ketik. Oke, balik lagi di Gojek, Bung Toel. Kali ini saya mau bahas isu Timnas U23 yang batal berangkat ke Piala AFF U23 di Kamboja. Yang pertama, ini jelas sangat memalukan, sangat mengecewakan dan menyedihkan. Ini menunjukkan betapa buruknya manajemen pengelolaan timnas. Tapi sebelum itu saya berharap semoga pemain timnas, ada 7 pemain timnas yang kabarnya positif COVID, semoga itu bukan salah ketik. Jadi kalau nggak salah ketik ya semoga cepat pulih, cepat sembuh dan kembali bermain bola, memperkuat klub dan juga program timnas bisa berjalan dengan semestinya. Tetapi yang pasti saya berharap itu bukan salah ketik. Jadi yang pertama tentu saja kenapa saya anggap sebagai manajemen pengelolaan timnas yang buruk, karena ketika Liga 1 di Bali begitu banyak pemain Liga 1 yang terpapar COVID, positif COVID, harusnya segera ada upaya antisipasi, ada upaya proteksi terhadap timnas U23 yang juga TC di sana. Padahal jelas sekali keberangkatan sudah sangat mepet ke Kamboja dan akhirnya keputusannya menurut saya sangat memalukan bahwa timnas U23 gagal berangkat karena ada 7 pemain yang positif COVID, ada 4 yang harus inkubasi atau dipisahkan, diisolasi karena sekamar dengan pemain yang terpapar positif itu, lalu juga ada 3 pemain yang cedera. Menurut saya ini menjadi sangat memalukan, mengecewakan kita sebagai publik insan bola yang ingin menyaksikan penampilan timnas U23 yang targetnya sejak awal adalah juara AFF U23. Tapi poin yang saya mau sampaikan sebetulnya adalah bahwa AFF U23 ini strategis atau paralel dengan SEA Games 2022 di Vietnam nanti bulan Mei. Karena SEA Games 2022 bulan Mei nanti juga under 23. Jadi Piala AFF U23 Februari ini bisa jadi persiapan yang sangat penting untuk menyongsong, untuk menghadapi SEA Games bulan Mei nanti yang targetnya juga emas. Nah, dengan seperti ini secara sepak bola, secara strategis Indonesia, timnas Indonesia mengalami kerugian besar. Karena bagaimana menutupi kekurangan itu? Event bobotnya jelas berbeda dengan pertandingan biasa atau pertandingan uji coba, friendly match, meski itu di FIFA Match Day. Nah, kenapa saya bilang juga manajemen pengelolaan timnas yang buruk? Karena kita tahu bahwa yang ngurus ini kan, yang ngurus timnas nih sekarang nggak ada yang namanya badan timnas. Kita lihat bahwa yang ngurus timnas Indonesia kan langsung Exco, di bawah koordinasi, di bawah pimpinan ketua umum langsung Iwan Bule, lalu juga Wakil Ketua Umum Iwan Budianto, Sekjen Yunus Nusi, Direktur Teknik Indra Safri. Maka kan keputusan batalnya pun kan rapat berlima. 4 tadi, Exco 2, 1 Sekjen, 1 Dirtek, dan Head Coach Shin Tae-yong. Jadi kita tahu bahwa timnas kali ini dikelola under mereka, under Exco langsung, under Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum. Nah, keputusannya tentu mengecewakan dan kita lihat adalah kenapa saya sebut manajemen pengelolaan yang buruk? Karena itu tadi, ketika Liga 1 dikepung, diserang oleh COVID, tidak ada upaya antisipasi, proteksi terhadap timnas U23 yang memang dalam waktu sangat dekat harus berangkat ke Kamboja. Itu yang pertama. Faktor lain kenapa saya sebut juga manajemen pengelolaan yang buruk, karena pemilihan lawan pada FIFA Matchday yang lalu juga kelihatan kurang berbobot. Yang pertama Bangladesh. Bayangin Bangladesh, wakil dari Asia Selatan. Menurut saya kalau pilih lawan dari Asia Selatan minimal India, jangan Bangladesh. Akhirnya Bangladesh batal, jadinya Timor Leste yang mantan provinsi bagi Indonesia. Jadi menurut saya sih bobot lawannya kurang untuk meningkatkan performa atau memberikan progres, memberikan tantangan untuk kita naik level. Itu bukan lawan yang bisa membuat timnas Indonesia seperti itu. Jadi
Ditambah kegagalan timnas Indonesia berangkat karena ada tadi alasannya, ada yang terpapar positif COVID, ada yang cedera. Akhirnya menurut saya sih ini juga lucu karena PSSI dalam hal ini punya standar ganda. Di kompetisi liga lewat PT LIB, PSSI memerintahkan kompetisi jalan terus. Meski ada beberapa tim, ada beberapa klub yang pemainnya juga terpapar positif COVID sehingga jumlah pemainnya menjadi sangat terbatas. Tetapi kompetisi pertandingan harus jalan terus. Nah, ini yang saya maksud standar ganda karena itu ketika menyangkut timnas, mereka nggak berani berangkat, mereka nggak mau memanggil pemain lain. Padahal ketika klub kekurangan pemain, mereka dianjurkan untuk memanggil atau menambah pemain yang sudah ada dalam daftar mereka. Tapi ketika timnas mengalami situasi serupa seperti klub-klub Liga 1 mengalami situasi kekurangan pemain karena ada pemain yang positif COVID, mereka membatalkan keikutsertaan di Piala AFF U23. Inilah yang buat saya memalukan, menyedihkan, mengecewakan, dan mengindikasikan manajemen pengelolaan timnas yang buruk. Itulah standar gandanya antara kompetisi dan juga timnas. Jadi gimana ya? Kita sulit melihat sebuah strategi yang sangat firm dari PSSI, baik itu terkait kompetisi dan juga timnas. Semoga kehilangan event memang agak sulit sih. Kehilangan event gak mudah digantikan oleh pertandingan apapun sekelas uji coba atau friendly match. Tapi menurut saya ini memang akhirnya jadi kerugian besar karena harusnya ini bagian dari paralel antara Piala AFF U23 Februari ini dengan SEA Games di 2022 bulan Mei nanti yang juga under 23. Sekali lagi, saya mau ingatkan, jadi solusi bukan polusi bagi sepak bola Indonesia. Tetap di Gocek Bung Toel.